Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya alhamdulillah Allah telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda tercinta Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kepada kita sebuah karunia yang sangat luar biasa, yaitu adalah karunia iman, karunia Islam, dan akhlakul karimah. Selamat pagi kawan-kawan sekalian, adik-adikku, teman-teman berpikir dari SMKN 4 Garut, khususnya kelas 10. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini menjadi sebuah awal jembatan untuk kita semua untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun tujuan pada pembelajaran kali ini adalah kita akan mempelajari tentang budaya politik. Tentang budaya politik ya kawan-kawan sekalian, kita akan belajar hal itu. Nanti tujuannya kawan-kawan mampu memahami tentang budaya politik, mampu mensosialisasikan budaya politik. Kemudian kawan-kawan juga di sini mampu menganalisa tentang budaya politik. Itu yang akan kita tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Dan kawan-kawan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit, sebelum masuk kepada pembahasan, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang rancangan pembelajaran atau RPP pada kesempatan kali ini adalah bahwa pertemuan pertama kita membahas tentang pengertian budaya politik dan juga komponen budaya politik. Di sini kawan-kawan sekalian saya akan sampaikan dulu pertama bahwa kita akan menggunakan metode contextual teaching and learning, kemudian model discovery learning, dan metode observasi. Jadi contextual learning ini teman-teman nanti itu akan dihadapkan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Apakah teori ini relevan tidak dengan di lapangan atau dikaitkannya seperti itu. Masuk saja kepada materi pembelajaran ya kawan-kawan sekalian, bahwa kita akan mempelajari tentang tentang budaya politik. Nah, pada slide pertama kawan-kawan sekalian, di sini ada budaya politik, kemudian ada pengertian budaya politik dan komponen budaya politik. Apa itu? Sebelum saya memasuki ada pengertian budaya politik dan komponen budaya politik, di sini kita akan membahas dulu tentang apa sih itu budaya dan apa itu sih politik. Di sini teman-teman sekalian, di dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dikarang oleh Yuyus Kardiman, itu diterbitkan oleh Erlangga, revisi 2018, bahwa secara harfiah kata budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi bahasa Sanskerta itu adalah bahasa Sanskerta, yaitu adalah budaya, bentuk jamak dari budi yang berarti akal. Jadi kawan-kawan sekalian, bahwa budaya itu pertama itu adalah, dan secara harfiah itu adalah akal. Kemudian adalah secara dikaitkan lagi ciri-ciri budaya antara lain dapat pelajari. Jadi ciri-ciri budaya itu pertama itu adalah karena berbasis dari akal, itu budaya itu pertama itu dapat dipelajari, kemudian dapat diwariskan, kemudian dapat diteruskan dan hidup itu dalam lingkungan masyarakat. Jadi ada empat kriteria, ada 4 indikator dari budaya itu sendiri. Pertama, budaya itu adalah budi. Secara bahasa Sanskerta itu adalah budaya, yang artinya adalah akal. Dari akal itu maka terdapat 4 ya kawan-kawan sekalian. Yang pertama itu dapat dipelajari, dapat diwariskan, kemudian dapat diteruskan dan hidup dalam masyarakat. Itu pengertian dari budaya. Sedangkan secara pengertian politik,
Itu pertama kawan-kawan sekalian, pengertian politik itu adalah kota. Nah, kota atau polis. Kemudian dalam filsafat politik, dalam buku filsafat politik bahwa politik itu adalah kebijakan kekuasaan. Nah, kemudian di dalam pendidikan ilmu politik, karya Kartini Kartono bahwa politik itu adalah seni, moral, kebijakan, kekuasaan, sama seperti itu. Nah, nanti kawan-kawan boleh untuk mencari bukunya ya. Oke, yang selanjutnya adalah di sini kita akan melihat secara definisi secara global. Secara global bahwa di sini kawan-kawan sekalian masuk kepada bab slide yang kedua adalah tentang pengertian budaya politik. Menurut Gabriel Almond Verba pada tahun 1990, budaya politik merupakan orientasi dan sikap individu terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya. Juga sikap individu terhadap perannya sendiri dalam sistem politik. Nah, kemudian menurut Profesor Dr. Haji Kantab Rawira SH, budaya politik adalah sebagai pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Nah, merujuk kepada definisi budaya politik yang dikemukakan di atas kawan-kawan sekalian, ada dua manfaat yang dapat diperoleh. Yang pertama, sikap terhadap sistem politik akan mempengaruhi tuntutan, tanggapan, dukungan, serta orientasi warga negara terhadap sistem politik. Nah, kemudian hubungan antara budaya politik dan sistem politik itu akan menjadi mudah dipahami. Nah, itu ya kawan-kawan sekalian bahwa budaya politik itu adalah suatu hal sistem politik yang bisa untuk kita pelajari, yang bisa kita untuk kita wariskan, yang bisa kita untuk sampaikan nih di lingkungan masyarakat teman-teman sekalian di sini bahwa budaya politik ada kawan-kawan budaya politik yang dianut di masyarakat Indonesia itu terbagi menjadi dualisme kawan-kawan sekalian. Yang pertama adalah berfokus pada perspektif dinamis, yang kedua adalah berfokus pada perspektif harmonis. Ya, bersifat dinamis ini adalah bersifatnya itu bergerak, tidak statis, tidak diam gitu ya. Tidak statis, tidak diam. Kemudian dualisme antara budaya yaitu adalah pertama itu dinamis itu keluasan. Luas itu ya apa ya? Kemudahan atau kebergerakan itu luas sebenarnya ya. Kemudian contohnya itu adalah di bidang yang mengutamakan keterbatasan gitu. Contohnya itu dari pengaruh bidang militer gitu ya, kemudian sosial politik, kemudian di Orde Baru, di dualisme di dinamis itu pada fase-fase pemerintahan Orde Baru itu berpindah kawan-kawan sekalian, maka budayanya itu berubah. Jadi budaya itu berubah gitu ya. Dinamis itu adalah luas, ada keberubahan gitu. Ada keberubahan dalam baik waktu, menit itu pasti berubah. Struktur dari pola pikir itu pasti berubah, terutama pada bidang politik gitu. Yang selanjutnya adalah kawan-kawan sekalian itu masuk kepada harmonisnya. Harmonis di sini adalah bahwa pada interaksi kebudayaan dipengaruhi itu oleh nilai-nilai Jawa. Harmonis itu kan nilai ketenangan ya, kekeluargaan, kemudian dipengaruhi oleh kebudayaan Sumatera, Sulawesi dan Sumatera Barat itu sangat harmonis sekali. Nah, itu ya yang bisa kita ambil poin inti dari pengertian budaya politik. Kemudian kawan-kawan masuk kepada komponen budaya politik. Di sini ada komponen budaya politik itu terbagi atas dua. Pertama orientasi warga negara, yang kedua adalah objek politik. Itu ada dua, pertama adalah orientasi warga negara, yang kedua adalah objek politik. Kemudian orientasi warga negara itu apa saja? Pertama ada orientasi kognitif. Apa itu orientasi kognitif? Orientasi kognitif adalah
suatu komponen yang meliputi pengetahuan, pemahaman, kemudian keyakinan individu ya tentang sistem politik dan atributnya. Contoh paham nih, di sini ada siapa gitu ya. Contoh si A, ini paham terhadap atribut. Contoh ibu kota, itu harus paham ibu kota itu. Kemudian lambang negara, kepala negara, kemudian batas-batas negara, kemudian mata uang yang dipakai. Ya, itu sifatnya itu masih kognitif karena sifatnya adalah pemahaman atau keyakinan. Yang kedua adalah sifat orientasi efektif. Apa itu sifat orientasi efektif? Yaitu adalah komponen yang berkenaan dengan perasaan. Dengan perasaan individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap terhadap sistem politik. Jadi penilaian yang diberikan, contoh gini, oh ternyata negara itu kurangnya ini, itu kan sebuah penilaian afektif. Contoh gini, kita secara spesifik ya, contoh kepala desa mengeluarkan kebijakan tentang harus membayar iuran. Menurut pikiran dan perasaan teh, wah ini tidak benar, ini tidak benar, ini harus ditanyakan. Teh itu merupakan bentuk ranah efektif atau perasaan ikatan emosional yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politik gitu. Itu ya. Yang ketiga adalah sistem di sini ada orientasi evaluatif. Orientasi evaluatif adalah komponen yang berkaitan dengan kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan bagaimana individu yang ada di dalamnya. Ya, sama, jadi kita itu memberikan evaluasi, memberikan penilaian bahwa ini tidak baik, ini baik, ini tidak baik. Politik ini tidak politik yang dijalankan oleh pemerintahan ini jelek contohnya teh. Atau politik yang dijalankan pemerintahan ini adalah baik. Nah, itu sifatnya adalah evaluatif. Dan yang terakhir adalah kawan-kawan adalah objek politik. Apa itu objek politik? Di sini objek politik terbagi 3. Pertama ada objek politik umum, yang kedua objek politik input, dan objek politik output. Itu ya. Apa itu yang dimaksud dengan objek politik umum? Objek politik umum berkaitan dengan unsur politik secara menyeluruh. Contohnya sejarah. Ini kan sejarah bangsa contoh ya. Sejarah bangsa, wilayah, konstitusi, negara, kekuasaan, kemudian pemimpin negara. Hal ini yang bersifatnya umum. Jadi objek-objek politik dalam suatu negara itu pertama, objek politik umum itu pertama sejarah bangsa, negara, simbol negara, kemudian wilayah negara, konstitusi, kemudian lembaga negara, kekuasaan negara, pemimpin negara. Itu secara umum. Kemudian masuk kepada input. Apa itu input? Input adalah berperan dalam memberikan masukan terhadap proses politik. Jadi masukan ke dalam ya, masukan yang termasuk apa aja yang termasuk input. Yang percontoh yaitu adalah lembaga partai politik itu input, kemudian kelompok kepentingan itu input, kemudian organisasi masyarakat itu input, kemudian pers itu input, dukungan dan tuntutan itu termasuk objek politik secara input. Kemudian ada objek politik secara output. Apa objek politik secara output? Adalah hasil dari proses politik yang hasilnya tenawan di politik di legislatif tenawan, di presiden tenawan, di partai politik tenawan. Yang pertama itu adalah undang-undang, itu adalah outputnya. Kemudian peraturan, kemudian kebijakan, kemudian birokrasi dan lembaga peradilan. Mungkin itu saja kawan-kawan yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kawan-kawan sekalian paham akan apa yang disampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kawan-kawan bisa chat lewat WA atau lewat GC atau secara email pun boleh di email abdulsaipurrahim09@gmail.com ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.